Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hamim dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah kalian mampu menentukan unsur-unsur pembuat puisi dengan tepat. Kemudian, tujuan yang kedua adalah agar Anda menyimpulkan unsur-unsur dan makna puisi dengan tepat. Jadi, garis besar pembahasan kita kali ini adalah tentang pengertian ciri unsur pembangun puisi dan menyimpulkan unsur-unsur serta makna puisi. Sebelum ke materi, yuk siapkan buku, catatan, dan alat tulismu. Istilah puisi tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian mungkin suka membaca puisi atau kalian mungkin juga suka menulis puisi. Baiklah, kita memahami puisi dulu ya. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan keindahan kata-kata dalam. Puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal. Misalnya, kerinduan satu, kegelisahan dua, atau pengaguman dalam bahasa yang indah. Puisi memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan jenis sastra lainnya. Berikut ini merupakan ciri dari puisi yang pertama adalah memiliki rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang baik-baik di dalam larik sajak maupun pada larik sajak yang berdekatan. Kemudian, ciri yang kedua adalah punya irama. Ciri yang ketiga adalah memperhatikan diksi atau pilihan kata. Ciri yang keempat adalah pusing bahasa yang padat makna. Dan ciri yang keenam adalah memperhatikan bentuk atau tipografi. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi disebut also dengan struktur pembangun puisi. Nah, struktur puisi terdiri differences struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik merupakan unsur-unsur pembangun puisi yang dapat dilihat secara jelas atau dapat dilihat secara jelas. Sementara itu, struktur batin merupakan struktur yang berhubungan dengan perasaan dan pesan yang ingin disampaikan penyair. Berikut, saya akan paparkan pengertian dari struktur fisik dan struktur batin. Puisi yang pertama, struktur fisik. Struktur fisik puisi dapat diamati dengan jelas. Struktur merupakan unsur pembangun yang bersifat fisik atau tampak harus. Susunan kata-kata harus puisi, baik struktur fisik. Puisi adalah diksi atau pilihan kata diksi, merupakan pilihan kata-kata yang dilakukan oleh puisi dalam puisinya. Pilihan kata-kata dalam puisi berkaitan erat dengan makna, terima, dan urutan kata dalam puisi. Oleh sebab itu, kata-kata yang disajikan dalam puisi harus dipilih dengan cermat. Kemudian, puisi yang kedua adalah imaji-imaji. Merupakan kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indera seperti penglihatan dan perasaan imaji. Puisi dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara atau auditif imaji, penglihatan atau visual yang imaji, atau taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat hal, mendengar dan merasakan sesuatu yang dialami penyair. Kemudian, struktur fisik puisi yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang dapat diungkapkan dengan indera yang memungkinkan
memungkinkan munculnya imaji. Kata konkret merupakan kebalikan dari kata abstrak. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret memiliki ciri dirasakan, dilihat, didengar, dan dicium. Kata konkret berpuisi biasanya menyimpulkan suatu. Contohnya, penggunaan kata konkret yaitu kata buku yang mewakili ilmu matahari, yang dapat mewakili harapan dan jabatan, yang mewakili sikap, rasa hormat. Terus struktur isi yang keempat adalah bahasa figuratif atau disebut dengan majas language. Figuratif atau majas merupakan bahasa yang mengandung makna kias. Menurut Besar Bahasa Indonesia, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan cara menyamakan dengan sesuatu yang lain atau hiasan bahasa. Majas dapat meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif membuat puisi kaya akan makna. Beberapa majas yang mungkin sering digunakan di vers puisi adalah majas personifikasi, hiperbola, metonimia, metafora, dan masih banyak lagi. Kali lain akan kita bahas secara menyeluruh tentang majas ini. Struktur fisik puisi yang kelima adalah tata wajah atau tipografi. Perwajahan puisi atau tipografi adalah tatanan kata, kalimat, lari, dan bait dalam puisi. Bait puisi dapat saja ditulis di tengah-tengah, tepi kiri atau tepi kanan, maupun membentuk bentuk tertentu. Bahkan ada loh puisi yang berbentuk hati atau zigzag dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan membahas mengenai struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan struktur pembangun yang yang tidak tampak langsung dan penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi terdiri differences, tema, perasaan, nada, dan amanat. Yang pertama, tema adalah gagasan pokok yang ditemukan oleh penyair puisi. Gagasan pokok tersebut menjadi pedoman utama penyair Birch. Mengungkapkan isi puisi, tema yang dapat digunakan di berpuisi antara lain ketuhanan, terus kemanusiaan, patriotisme, perjuangan, dan alam sosial, pendidikan, perpisahan, cinta, dan politik. Dalam struktur batin puisi yang kedua adalah perasaan. Perasaan penyair dapat diungkapkan. Menurut puisi, perasaan penyair akan muncul saat menghadapi sesuatu. Perasaan yang menjiwai puisi antara lain perasaan gembira, sedih, haru, marah, ketakutan, putus, dan sombong. Kemudian struktur batin puisi yang ketiga adalah nada dan suasana. Penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Sikap penyair terhadap pembaca tersebut diungkapkan nada sehingga tercipta suasana puisi. Pada puisi yang bernada sinis, protes, menggurui, takut, mengimbau, dan pujian. Kemudian, struktur batin puisi yang terakhir atau yang keempat adalah amanat. Amanat dapat disebut pesan atau nasihat yang terdapat di dalam puisi. Amanat merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi. Amanat ditentukan sendiri oleh pembaca yang berkaitan dengan cara pandang pembaca terhadap objek atau puisi tersebut. Wow, banyak sekali ya materi kita. Ini satu materi lagi ya tentang kesimpulan puisi. Saya punya satu puisi. Kita coba simpulkan maknanya. Ya, puisi penyanyi berjudul Aku karya Chairil Anwar. Dengan membaca dan memahami makna puisi Aku karya Chairil Anwar, ada banyak hal yang
kita pelajari, khususnya bagi generasi yang hidup di era kemerdekaan. Karena pada generasi tersebut tentu tidak pernah hidup dan mengalami beroperasi nyata apa yang terjadi di era awal kemerdekaan Indonesia. Beberapa makna atau isi puisi aku diantaranya adalah satu wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan kebenaran yang diyakininya. Hal ini melalui kedua kalimat di awal puisi, yakni hai jika sampai waktuku ku merayu. Kemudian makna yang kedua adalah keberanian dalam berjuang meskipun banyak resiko yang dihadapi, termasuk resiko kehilangan nyawa, maaf, atau terluka karena senjata musuh yang digelorakan oleh Chairil Anwar yang tersurat pada bait ketiga puisi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah semangat yang tak pernah padam, sebagaimana yang dinyatakan melalui kalimat "Aku mau 1000 tahun lagi". Hal tersebut adalah cerminan dan semangat Chairil Anwar untuk berjuang, tidak ingin dibatasi oleh waktu. Dari satu puisi berjudul "Aku" ini ada banyak makna yang bisa kamu temukan. Makna yang ketiga adalah semangat yang tak pernah padam, bagaimana yang dinyatakan melalui kalimat "Aku mau hidup 1000 tahun lagi". Hal tersebut adalah cerminan dan semangat dari Chairil Anwar untuk berjuang, tidak ingin dibatasi oleh waktu. Dari satu puisi berjudul "Aku" ini ada banyak makna yang bisa kamu simpulkan. Makna yang berbeda saja boleh sah-sah saja, karena sejatinya sebuah puisi memang kaya akan makna. Cukup sekian pembelajaran dalam video kita kali ini. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila video ini terlalu panjang, saya juga mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.